Halo, saya Stefanus Haji dari Down for Life. Kalian yang pengen ngeband, latihan-latihan musik, dan tinggal di Jakarta Barat, kalian bisa datang di Studio 14. Pokoknya seru di sini. Itu kemarin Down for Life abis rilis video klip atau video lirik, Mas? Video klip orang nggak, bukan liriknya cuma dikit. Oh gitu Liriknya ya? di video itu tampilannya sedikit. Cuman kemasannya animasi. Itu diproduksi udah dari kapan tau, Mas? Musiknya. Nah, Kalau lagunya itu kita rekaman semua, itu musik itu di akhir 2020 kita sudah rekaman semua itu lagu. 2020 apa 2021 ya? 2020 Mas kita rekaman semua kayaknya. Tapi karena pandemi memang kita berpikir oke. Tapi kemudian vokal baru diisi di bulan-bulan 2021 lah itu Mas. temanya tentang apa, Mas? Itu, Mas, kayaknya lebih kepada, memang yang saya baca tuh lebih kepada baik manusiawi ya. Ya sebenarnya sih yang apa yang kita rasain aja sih ya. Kayak kalau yang Children of Eden itu kan lebih ke Anak-anak ya? anak-anak. Sebenarnya itu memang pengalaman pribadi saya dan beberapa teman. Saya punya keponakan yang berkebutuhan khusus. Sahabat saya juga punya anak yang berkebutuhan khusus. Dan itu ternyata banyak juga teman-teman juga yang mengalami seperti itu. Bahwa di Children of Eden itu memang kita bikin sebuah single yang kita dedikasikan untuk mereka, untuk anak-anak ini. Ada berapa lagu, Mas, nanti buat di tahun ini? Apakah memang mau buat album atau Sebenarnya sih album ini itu jembatan udah siap Mas kita. ini jembatan berarti ya, Children of Eden ya? Kan sebelumnya kita rilis Mantra Bentala itu di Iya. tahun 2019 akhir. Iya. Kemudian 2020 kita rilis yang Apokaliptika. Nah, yang tahun 2022 ini kita rilis yang si Children of Eden. Sebenarnya materi itu udah siap, tinggal tik vokal aja. Cuman kami berpikir untuk band seperti Down for Life ini, band kampung seperti Down for Life ini, ketika kamu merilis album dan di masa pandemi, kayaknya untuk kami kurang bijak gitu. Kalau untuk kami. Kenapa kurang bijaknya? Karena nggak bisa mempromosikan secara maksimal dengan manggung offline yang masif, itu kayaknya agak susah. Kemudian karena kami juga ada di 3 kota berbeda ini Mas. Oh ya? Kami kan ada di Jakarta, ada di Solo, sama di Jogja. Kami nggak semudah kemudian ayo rekaman kumpul gitu. Itu harus menyiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, menyiapkan waktu karena harus menyiapkan waktu untuk, dengan kan semua punya pekerjaan masing-masing nih, untuk menyamain kita mengosongkan waktu untuk rekaman itu nggak mudah juga. Jadi kami berpikir kalau kita rilis album habis itu kita ngapain nih gitu. Nggak ngapa-ngapain kan kemudian kami berpikirnya oke nih kita akan rilis single-single dulu sampai keadaan membaik. Jadi kami pertimbangannya gitu. Jadi hampir tiap tahun atau tiap berapa bulan ada sesuatu yang dikeluarkan oleh Down for Life gitu loh. Pertimbangannya seperti itu aja sih Mas. Karena ya itu, kalau kami rilis langsung nanti rilis album semua udah selesai Mas. Bisa kita nunggu keadaan membaik, mungkin ya mudah-mudahan tahun ini sudah mulai membaik misalnya. Kalau belum nanti kita setahun ngapain lagi nih kita? Kan nggak mungkin tiap tahun kalau Down for Life rilis album baru tiap tahun, kayaknya nggak mungkin. Kami nggak secanggih itu ya, nggak seproduktif itu untuk bikin lagu. Jadi kayaknya ya paling bijak kami sih seperti ini sih, kayaknya akan rilis single per single dalam beberapa bulan. Harus ada sesuatu yang kami keluarin sampai keadaan benar-benar membaik. Konsisten ya untuk melahirkan eksistensi ya. Ya kalau kami mikirnya kami harus ada terus juga kan Mas. Iya. Kalau nggak habis nanti kan, kosong gitu. Apalagi kan kemarin kalau nggak salah ngeliat di RCTI ya. Apaan? Lihat di RCTI ada di yang RCTI. Ahmad Dhani tuh. Hah? Ngapain tuh di Ahmad Dhani terus kemarin tuh saya ngeliat di Rockin Solo. Sondernalin. Iya, Sondernalin ya. Iya benar. Saya kadang-kadang suka, udah keren. Tapi saya lupa kadang-kadang namanya. RCTI sama Ahmad Dhani, keren ya. Gua ngeliat sudut pandang gua nih, Icon Solo, keren ya di Jakarta. Tapi ya bagaimana tuh Mas untuk bisa seperti itu Mas? Lo nongol di Rockin Solo, terus nongol di RCTI itu Ahmad Dhani gitu. Ya, di RCTI itu Sondernalin bukan Ahmad Dhani. Oh, Sondernalin ya? Iya, Sondernalin. Ya. Itu kenapa tuh bisa begitu Mas? Nggak tahu ya. Kalau itu kan sebenarnya yang kita lakukan kan mungkin mereka menghargai apa yang sudah kita lakukan dulu Mas ya. Sebenarnya kan kalau kita lihatnya, kita apapun mungkin itu adalah apresiasi dari yang kita lakukan, dari karya kita kan. Dari misalnya dari
kita memang kemarin selama pandemi kita memilih manggung, ada beberapa panggung virtual, tapi kita memang milih panggung-panggung virtual yang sesuai juga. Dalam artian karena kami yang dari tadi bilang kita dari tiga kota berbeda nih, untuk ngumpulinnya kan nggak semudah itu kan. Jadi pasti waktunya yang sesuai, kemudian ada cost produksi yang bisa tertutup, dan kami pikir pun juga oke, ini acara yang kemudian menurut kami yang mungkin memang sesuai dengan Done for Life, sesuai dengan kapasitasnya Done for Life. Oke, kami bisa main di situ. Ya akhirnya ya bisa aja sih Mas jadinya begitu. Coba kalau mungkin pertanyaan ditanyakan ke pihak RCTI gitu, atau pihak Helprin, kenapa manggil Done for Life? Mungkin tanya ke mereka. Ya itu nantilah. Makanya saya bingung, makanya pas lagi ini ngobrol, ini kok ada ya band ini yang memang di sini gitu loh, di Sononalin, terus di ya Rockin Solo udah pasti saya udah nih ibaratnya Mas Haji tamengnya Rockin Solo. Rockin Solo ya kemarin virtual ya Mas, atau preskon nanti atau ada. Kalau Rockin Solonya kemarin hybrid ya antara virtual dan offline. Itu mulai digelar atau udah? Sudah Desember lalu. Oh Desember mulai. Terus di tahun 2022 rencananya gitu. Kalau yang tahun 2000 yang tahun kemarin itu kan lebih konser pembukanya kan. Jadi Done for Life kolaborasi dengan Gondrong Gunarto dan banyak dengan gamelan dan lain-lainnya. Kalau rencananya tahun ini mudah-mudahan keadaan sudah membaik, bikin festivalnya seperti biasa. Yang kami rencanakan seperti itu. Tapi kan sekali lagi melihat situasi dan kondisinya kan Mas. Bagaimana kebijakan dan regulasinya yang ada. Pasti sih ya sambil melihat aja, tapi sudah disiapkan. Rencananya kapan Mas? Tahun 2022? Tunggu aja Mas. Tunggu aja. dengan Gibran ya di sana ya. Kalau Gibran kan sebagai selaku, kebetulan Gibran wali kotanya Solo gitu. Iya. Kalau wali kotanya Solo itu Mas Aziz, ya pasti dengan Mas Aziz. Kalau kami tinggal di Jakarta ya pasti mungkin dengan Anies gitu. Sebenarnya sih bukan karena harus dengan Gibran, tapi karena Gibran wali kota Solo dan Gibran yang kemudian cukup cukup akomodatif juga untuk mengajak, ayo ini festival harus dibikin lagi. Itu rencananya indoor ya, di stadion ya? Kalau rencana tahun ini tuh outdoor. Kalau outdoor kan terbuka, kalau di stadion tertutup Mas. Iya. Terbuka outdoor pasti. Pengennya outdoor. Kalau yang kemarin yang kemarin Journey of Rockin Solo Apocalyptica itu memang indoor karena memang ada batasan, penonton harus 600 orang, 500 plus undangan jadi 600 orang. Dari kapasitas itu cuma sekitar 30% dari kapasitas venue, harus duduk gitu. Kalau yang kemarin ya. Kalau ini mudah-mudahan kalau keadaan sudah benar-benar membaik ya mudah-mudahan. Penelitiannya band-band harus ada ya dengan kapasitas maksimal berapa tuh yang main nanti di Rockin Solo di selanjutnya. Penelitian band-band yang akan main. Pemilihannya? Iya, pemilihannya. Maksudnya gimana? Iya, pemilihannya gimana? Oh, kalau milih ya pasti ya itu dari timnya Rockin Solo pasti mereka akan katakanlah bisa kayak mengkurasi lah band-band mana sih yang akan sesuai untuk main di Rockin Solo kan. Ada timnya di situ pasti. Oh gitu ya. Itu yang lumayan lah itu ya maksimalnya terus berapa gitu ya. Kalau kita anggapnya sudah normal ya kayak normal aja Mas. Kalau sudah normal ya. Kalau yang kemarin kan memang penonton itu konser itu nggak boleh lebih dari 3 jam. Jadi mau nggak mau kan nggak mungkin kalau bikin festival dan kalau kemarin duduk juga nggak enak kan Mas. Coba lu nonton. Jadi kita mikir kemarin di Rockin Solo Journey of Rockin Solo Apocalyptica kita mikir gimana caranya bikin sebuah pertunjukan musik keras yang memang enaknya ditonton sambil duduk. Itu berarti memang perlu kita pikirkan lagi nih. Kalau ini Done for Life cuma manggung biasa atau nanti misalnya manggil Dead Vomit atau Burger Kill manggung biasa, nggak akan seru Mas. Kalau harus duduk ya kan, mana tahan Mas kalau nonton Burger Kill, nonton taring, kemudian harus duduk gitu, nggak enak. Nah kemudian kemarin makanya kita kolaborasi Done for Life dengan Gondrong Gunarto dengan gamelan itu karena memang musiknya semua di aransemen dengan gamelan. Jadinya memang enaknya emang duduk gitu Mas. Jadi mengamati kan karena ada tari juga. Kolaborasi yang unik ya. Ya bisa ditonton di channel YouTube-nya di Rockin Solo ada di situ ya pasti akan bisa menilai. Iya, mengedepankan budayanya ya. Ya sebenarnya sih kayak itu cara kami untuk menghormati dan menunjukkan kecintaan kami terhadap budaya gitu, budaya
Indonesia, budaya Jawa waktu dalam kota ini gamelan. Iya. Ya mungkin nanti ada yang mau ikut, ntar kabar-kabarin aja lah. Thank you banget nih Mas waktunya Mas. Sama-sama Mas Aziz.